Assalamualaikum, saudara sekalian. Saya Widi Winanto Aryawan dari Yogyakarta. Izinkan untuk menyampaikan urun rembuk. Saya singkat URW, urun rembuk Widi. Saya akan membahas urun rembuk terkait dengan banyak hal, tentang agama, tentang politik, tentang sosial, dan berbagai hal. Nanti sekali-kali akan dicari orang untuk memberikan urun rembuk. Saya berikan urun rembuk warga untuk mengisi materi ini. Saudara sekalian, sekarang tanggal 3 Ramadan 1446 Hijriah. Bagi kita yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Saya ingin memberikan urun rembuk saya terkait dengan manfaat puasa bagi kita yang menjalankannya di dalam keseharian kita. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pesan kepada kita dalam firman-Nya, potongan ini, fastabiqul khairat. Sudah jadi tagline-nya Muhammadiyah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam berbuat kebaikan. Ya. Jadi dengan kata lain, hidup ini adalah perlombaan. Sebagai peserta lomba, kalau kita ingin menang, tentu melakukan persiapan-persiapan yang cukup memadai. Saya akan berikan analogi yang mungkin bisa pas, yaitu lomba balap mobil Formula One. Kenapa saya berikan contoh ini? Karena di dalam media yang pernah saya baca, pabrik Formula One itu, pabriknya itu hanya memproduksi 6 buah mobil dalam satu kali musim perlombaan. Sebuah pabrik hanya menghasilkan atau memproduksi 6 buah mobil untuk balapan saja. Betapa mahalnya mobil itu, dan tentu saja di dalamnya semua kemampuan terbaik dijadikan satu supaya menang di dalam lomba balap mobil Formula One itu. Pernah satu saat di sebuah media ditulis tentang open house sebuah pabrik mobil F1 Renault. Di sana, di dalam, kita tahu bahwa pabrik mobil F1 itu pabrik yang sangat tertutup, ya, top secret gitu ya, sangat rahasia gitu. Nah, ini sengaja untuk melakukan open house, mendatangkan wartawan. Dan kemudian setelah keliling kemana-mana, wartawan duduk dalam sebuah conference pers gitu, pers conference. Dan kemudian ada tanya jawab. Wartawan bertanya, apa komponen termahal dari sebuah mobil F1 Renault itu? Ya, saudara, kita tahu bahwa komponen termahal itu tentu menentukan kualitas dari sebuah kendaraan gitu. Kalau di kendaraan biasa tentu orang mengkritisi mesinnya, sudah VVTi atau belum, atau sudah injeksi atau belum. Nah, itu spesifikasi mesinnya. Nah, ini apa komponen termahal dari sebuah mobil balap Formula 1 Renault? Dan jawaban dari manajemen tentu tidak biasa untuk kita dengar. Komponen termahal dari sebuah mobil balap Renault adalah bodinya. Kenapa bodinya? Karena bodinya terbuat dari komponen yang amat sangat kuat, keras, kokoh gitu. Sehingga meskipun berkecepatan sekitar 300 km per jam di dalam balapan itu, dalam perlombaan itu, misalnya terjadi crash, senggolan, ya, benturan dengan pembalap yang lain, kemudian mobil berguling-guling, kecepatan setinggi itu, setelah berguling-guling, mobil balik, ya, berdiri lagi, dan pembalapnya keluar. Bisa dibayangkan kalau sebuah mobil yang ada di jalanan itu dengan kecepatan 200 km per jam saja, kemudian tiba-tiba terjadi crash sehingga dengan guling-guling, kira-kira bagaimana bentuk dari mobil yang di jalanan itu? Sudah tidak ada bentuknya. Tapi kalau mobil F1, walaupun rodanya sudah merotoli seperti apa, tapi bodinya tetap utuh. Makanya bodi itu adalah komponen termahal dari sebuah mobil balap Renault.
Fungsinya apa? Melindungi pembalapnya. Komponen termahal pertama. Komponen termahal kedua, kira-kira apa? Tentu kita tidak menduga juga, karena komponen termahal kedua adalah setirnya gitu. Ya, setirnya. Di setir itulah semua tombol, semua kendali, semua kontrol itu dilakukan. Jangan bayangkan bahwa memindah gigi mobil balap itu menggunakan engkol gitu. Semuanya dikendalikan dengan jari-jari. Klik 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 gitu ya. Nah, dari tombol-tombol ini terhubung ke seluruh bodi, mau mengatur kecepatan, mau mengatur apa saja, semua ada di sini. Kita nggak kenal tombol-tombolnya itu. Itu yang kenal pembalapnya itu ya. Dan kemudian komponen termahal ketiga adalah mesinnya. Baru mesinnya ya, mungkin kalau mobil biasa kan mesinnya itu termahal, baru kemudian interiornya gitu. Nah, saudara sekalian, mari kita melihat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang menyiapkan orang-orang mukmin ini untuk menjadi peserta lomba terbaik. Sekarang ini bulan Ramadan, ini bulan ke-9, Allah mengajarkan kita untuk nyopir, memiliki kemampuan mengendalikan diri yang baik ya, sebagai syarat menjadi pemenang lomba. Nanti di bulan 10 ya, 9 10 ya, bulan Syawal, Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita bersilaturahmi, ketemu sanak famili, handai tolan, ketemu orang tua, para tokoh, orang-orang yang berpengalaman di dalam hidup dan menjalankan kehidupannya. Kita belajar dari mereka, kita mendapatkan nasihat, inputan atau apapun untuk mengisi kepala kita, mengisi ilmu di dalam diri kita, yang itu merupakan mesin bagi kita, pendorong untuk melakukan pekerjaan, pendorong untuk melakukan aktivitas di dalam kehidupan. Mesinnya dibenahi di bulan Syawal. Dan nanti di bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala menyelenggarakan sebuah pesta akhir tahun, menyembelih korban. Diperintah kita untuk makan daging sebanyak-banyaknya yang mampu kita lakukan ya, kalau ada. Sengaja disediakan oleh Allah ya, diada-adakan. Sohibul kurban ini disuruh nyumbang, kemudian disembelih, kemudian dibagi-bagi. Sohibul kurban, fakir miskin, kemudian hadiah, kolega, teman, dapat semua. Makan daging. Dalam pepatah Arab disebutkan sayyidut ta'am al-lahm, sebaik-baik makanan adalah daging. Nah, makanya daging ini menjadi andalan makanan terbaik buat orang mukmin ya. Makanya kalau makan banyak daging itu ya, orang akan cerdas, akan gesit, akan kuat. Setelah 3 komponen itu disiapkan oleh Allah, nanti sampai akhir tahun gitu ya, sampai bulan 12, niscaya seorang mukmin akan dapat menatap tahun depannya, sekarang ini tahun 1447 Hijriah, dengan tatapan optimisme yang tinggi. Akan saya jadikan tahunmu 1447 Hijriah akan lebih baik daripada tahun kemarin. Kalimat seperti itu hanya bisa muncul dari orang yang berada pada kesehatan dan stamina tertinggi. Kalau sedang sakit, sedang stamina rendah, bertanya-tanya nanti masa depan gimana ya, masih ragu-ragu untuk menempuh perjalanan ke depan. Ini orang pemakan daging, lulusan puasa, memiliki mesin ilmu yang sudah cukup memadai menghadapi tahun depan. Niscaya persiapan-persiapan itu akan membuat orang mukmin menjadi juara di dalam kehidupan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam berbuat kebaikan. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.